Sebelum hari H, yaitu tanggal 12 Juni, ya, Tekklab ARM sudah berkoordinasi dengan Kapolsek Jakarta Pusat langsung dan disepakati Tikum bergeser 100 meter ke arah IRT dan rute pun sudah diinfokan. Malamnya di tanggal yang sama, Intel Polda telepon dan minta Bu Menu untuk membatalkan aksi ke Mabes tanpa ada alasan yang jelas. Hanya tunjukkan fotokopi. Ya, jadi kita hari ini menyatakan sikap. Kenapa aksi yang sudah betul sesuai jalur kok malah dialihkan? Sampai-sampai kunci saya diambil dan sambil ngambil kabur mereka. Terus terang saya teriakin maling-maling, saya bilang. Ini aneh. Yang disusur ini cuman peserta demo. Yang bukan demo disuruh jalan. Ibu hanya mau menyuarakan keprihatinannya terhadap bangsa ini, tetapi dianggap seperti penjahat. Jadi poinnya adalah polisi ini harus dievaluasi ulang seperti apa kinerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Hari ini kami mengadakan konferensi pers sehubungan dengan kegiatan aksi kita kemarin, betul ya? Betul. Kemarin itu kita ada ikut di konvoy. Korlapnya Ibu Menu Wulandari sudah berjalan keliling, semua sudah siap jalan gitu loh. Kita sampai setengah jam itu kita baru muter sekitar karena macet ya. 20 menit muter di Medan Merdeka di depan halte Balai Kota ya. Iya. Ternyata sudah dikondisikan terjadi satu cipta kondisi di mana aksi konvoy kita ternyata dialihkan menjadi apa tuh? Razia. Iya. Razia ini yang lucunya adalah yang dirazia cuma peserta konvoy, betul ya? Betul. Kenapa kok yang di luar peserta konvoy tidak dirazia kalau memang dia punya agenda di situ adalah razia, betul ya? Betul. Iya. Tetapi kalau misal agenda mereka itu bukan razia, harusnya kita tetap jalan. Setuju Ibu? Setuju. Setuju ya? Oke. Jadi ini adalah satu keprihatinan kita ya, bahwa sekali-kalinya kita mau ikut konvoy ternyata dihalangin. Nggak bisa. Nah, ini ada satu tulisan sedikit ya dari pengacara kita Pak Ahmad Hosinuddin, bahwa polisi tidak berwenang menyita mobil komando aksi menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi hentikan abuse of power dan berbuat zalim kepada rakyat. Sedih sekali melihat aparat kepolisian yang semestinya memberikan pelayanan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat justru bertindak brutal kepada masyarakat. Masyarakatnya yang hendak menggunakan hak konstitusional menyampaikan pendapat sebagaimana tertuang dalam pasal 28 UUD 45 Undang-Undang Dasar 1945 malah diberangus. Betapa tidak aksi masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat agar adili Jokowi dan makzulkan Fufu Fafa berakhir di tengah jalan dan tidak dapat dituntaskan sesuai dengan surat pemberitahuan yang telah disampaikan ya. Jadi Ibu Menu Wulandari selaku Ketua Aliansi Rakyat Menggugat dan selaku penyelenggara aksi, dia menceritakan kronologis bahwa aksi menyampaikan pendapat di muka umum tersebut dalam bentuk konvoy sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah dilakukan sesuai prosedur dengan mengirimkan surat pemberitahuan 5 hari sebelum hari H pelaksanaan kegiatan ya, yang ditujukan kepada Intelkam Polda dan Mabes Polri. Di dalam surat pemberitahuan tersebut sudah diterangkan aksi dalam bentuk konvoy dan dijelaskan pula rute jalan serta jenis kendaraan yang ikut mengiringi. Artinya bentuk aksi telah disampaikan minimal 3 kali 24 jam sebelum pelaksanaan. Yakni surat pemberitahuan dikirim hari Senin tanggal 9 Juni 2025 untuk pelaksanaan aksi hari Jumat tanggal 13 Juni 2025. Nah, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum junto Kapolri Nomor Peraturan Kapolri Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan
Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara menyampaikan pendapat di muka umum. Sebelum hari H, yaitu tanggal 12 Juni, ya, Tekklab ARM sudah berkoordinasi dengan Kapolsek Jakarta Pusat langsung dan disepakati Tikum bergeser 100 meter ke arah IRT dan rute pun sudah diinfokan. Malamnya di tanggal yang sama, Intel Polda telepon dan minta Bu Menlu untuk membatalkan aksi ke Mabes tanpa ada alasan yang jelas dan mengarahkan kita ke KPK. Kembali ditegaskan bahwa ARM akan tetap aksi sesuai surat pemberitahuan yang sudah dikirim dan terlontar dari Intel tersebut. Apabila ARM-nya di lapangan akan diculik atau ditangkap. Tanggal 13 Juni 2025 peserta aksi sudah kumpul, begitu juga dengan polisi lengkap dari pangkat atas sampai bawah. Terjadi perubahan rute di mana rombongan aksi akan dibelokkan ke Jalan Agus Salim. Jadi tidak melewati kantor SDM Bahlil. Tapi kita kemarin tetap berpegang sesuai rute yang tertera. Jam 15 aksi konvoi dimulai melewati Wapres, kantor Wakil Presiden Balai Kota, dan setelah BUMN jalan menuju Tamrin ditutup. Korlap mencoba bertanya mengapa kami tidak boleh lurus dan menolak arahan polisi untuk belok. Karena dari pengalaman akan mudah sekali dikepung di depan Hotel Mercure. Peserta aksi akan dijepit dari arah Sabang dan sudah diblokade. Alih-alih mendapat jawaban, Korlap malah diseret dan mau dimasukkan ke dalam mobil dan toa disita dan juga banner-banner dicopot. Aksi berakhir dengan mobil komando disita oleh Polres Jakarta Pusat sampai saat ini, saat ditulis berita kemarin. Dan dalam video yang beredar nampak Bu Menlu juga diseret oleh polisi, ya. Polisi juga terlihat mencari-cari kesalahan. Menanyakan sejumlah surat-surat kendaraan peserta aksi. Padahal agenda pemeriksaan dalam rangka tertib lalu lintas harus berdasarkan surat tugas yang jelas dan agenda yang terpisah. Jadi kita hari ini menyatakan sikap kenapa aksi yang sudah betul sesuai jalur kok malah dialihkan oleh kepolisian. Padahal ya, yang namanya prosedur razia itu pun ada peraturannya. Prosedur razia atau pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh polisi itu harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Beberapa poin penting dalam SOP razia meliputi: 1. Penjelasan lebih detail surat perintah tugas. Kemarin ada nggak polisi kasih surat perintah tugas? Nggak ada sama sekali. Surat perintah tugas ini adalah bukti bahwa petugas memiliki izin untuk melakukan razia saat itu. Ya. Yang kedua, tanda razia. Kemarin ada nggak sih tanda-tanda razia? Nggak ada. Tanda razia ini berguna untuk memberitahu pengguna jalan bahwa ada pemeriksaan yang sedang berlangsung. Kemarin tidak ada. 3. Lampu dan rompi. Jadi ada lampu isyarat dan rompi memantulkan cahaya yang berfungsi untuk meningkatkan visibilitas petugas saat razia dilakukan di malam hari. Andai di malam hari. 4. Keselamatan dan ketertiban. Prosedur ini memastikan bahwa razia tidak mengganggu pengguna jalan dan tidak menyebabkan kemacetan. Kalau kemarin sangat para peserta aksi dengan pemakai jalan itu udah nggak jelas lagi nih, nggak ada alur yang benar, ya. 5. Ada 3S. Prinsip 3S ini menunjukkan sikap profesional dan ramah petugas. Kemarin petugas ramah nggak nih? Aku tanya nih. Kita nggak boleh memberikan argumen. Kita langsung di mobil kita, ya, langsung diambil kunci. Saya ingat namanya Bapak Simamora, cuma saya nggak paham dia dari kesatuannya mana. Diancam pokoknya kalau ibu-ibu tidak turun mobilnya akan ditilang, betul ya? Betul. Oke. Kemudian adanya nomor 6 peringatan. Peringatan ini mengingatkan petugas untuk tidak melakukan pemeriksaan di tempat yang salah dan mengganggu lalu lintas. Kalau kemarin itu benar-benar insidental, tiba-tiba kita diarahin langsung dan pemeriksaannya betul-betul berlapis. 7. Penindakan. Penindakan harus dilakukan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku. Jadi nggak asal main tunjuk-tunjuk kemudian langsung dibawa dan lain sebagainya, ya. 8. Laporan. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja razia dan sebagai bahan perbaikan di masa depan. Nah, ini kemarin hal-hal atau poin-poin yang harusnya ada dalam SOP pelaksanaan razia di jalan raya ini tidak ada sama sekali.
Jadi terkesan malah kita diintimidasi. Mau nggak mau harus turun. Kalau nggak turun, pokoknya kemarin itu riwe, berisik dan sebagainya. Sebagai bukti ya, ada video viral di mana bapak-bapak lagi mengendarai motor. Nah, bapaknya ada di sini, Pak Ahmad, punten Pak Ahmad. Pak Muhammad, Pak Muhammad Shah. Ini yang ada di video viral kemarin. Silakan Pak, kemarin kayak apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat kepolisian sudah tidak bisa ditolerir lagi. Bayangkan acara demo konvoy begitu, kita diperiksa sebagai orang seolah-olah kita melanggar rambu lalu lintas. Sampai-sampai kunci saya diambil dan sambil ngambil kabur mereka. Terus terang saya teriakin maling, saya bilang. Siapa yang maling? Itu polisi maling itu. Masa kunci saya diambil? Saya mau kejar, dijagain sama polisi yang lain. Kemudian baru setelah itu orangnya balik lagi. Saya periksa kantongnya itu. Bapak jangan periksa kantong. Kamu maling kunci motor saya bilang. Ini bagaimana ngaku negara hukum kok berlaku sewenang-wenang seperti itu. Akhirnya STNK saya ditahan. Ini ada surat, ini ada surat ininya ini. Dibuka aja Bu. Surat tilang. Dan di dalam surat tilang ini tidak ada pelanggaran yang saya langgar di sini. Cuma ada tulis STNK saya aja ditahan. Mau nggak arogan bagaimana nih polisi? Ini nggak ada sama sekali pelanggaran yang saya ini kan Lakukan. kecuali memang saya nggak bawa SIM. Buru-buru dari sholat. Iya, saya habis sholat Jumat langsung saya berangkat nggak bawa SIM, tapi semuanya lengkap. Helm pakai. Ini aneh. Dan yang disusur ini cuman peserta demo. Yang bukan demo disuruh jalan. Kalau memang demonya nggak diizinin, jangan diizinin. Jangan diizinin dari awal. Saya mengikuti demo ini karena saya tahu sudah ada izinnya. Kok seperti ini? Oleh karenanya, saya berharap Pak Prabowo cepat-cepat gantilah Kapolrinya itu. Betul. Setuju. Kapolrinya itu udah terlalu kenyang dia menikmati negara ini. Suruh dia istirahat aja lah. Biar nanti hukum yang akan menilai dia. Mau dikemanakan negeri ini kalau begitu cara kepolisian? Jadi saya betul-betul berharap bahwa kasus demo konvoy ini betul-betul diurus, dituntaskan, bahwa pelanggaran SOP ini harus ditindak. Polisi ini bukannya pemilik negeri ini satu-satunya, kita juga pemilik negeri ini. Betul. Dan kita yang ngegaji mereka. Betul. Aneh sekali kalau mereka seolah-olah mereka yang memiliki negeri ini. Kunci motor saya, STNK di dalamnya langsung diambil, dibawa kabur, persis kayak jambret di jalanan itu. Maka demi Allah saya teriak-teriak itu maling, saya bilang begitu. Semua orang tahu. Karena apa? Karena saya dijegat. Saya mau kejar, saya cegat.
Ini kezoliman ini. Ini kezoliman. Kata Rasul, man ro'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi. Kalau kamu lihat kemungkaran, cegah dengan tangan kamu. Pabilam yastati, pabilisani. Kalau nggak mampu, cegah dengan perkataan. Pabilam yastati, pabikolbi. Kalau nggak mampu juga, cegah dengan diam. Tapi diam itu udah selemah-lemahnya iman. Sebentar lagi kafir kita. Jadi saya minta semua yang terlibat di acara kemarin Jumat itu tetap jalankan apa yang kalian harus jalankan. Negeri ini harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Kata Allah, watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Masa-masa kejayaan itu dipergilirkan oleh Allah. Jadi boleh aja sekarang mereka itu berkuasa, tapi ketahuilah besok atau lusa mereka pun masuk di dalam kelompok orang-orang yang tidak berdaya. Jadi kita harus perjuangkan ini. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya saya kasih Pak. Ya. Pak, boleh nanya, Bapak umur berapa? 64. Bapak umur 64 dengan motor dan kemarin sama ibu ya? Ibu Ermita mana? Nah, dua begini saya lihat di videonya kok kayak diserang gitu ya? Betul nggak sih? Gitu loh. Jadi kayaknya tidak ada kemanusiaan, betul nggak Pak? Tuh, dikepung oleh 4 sampai 5 polisi. Kayaknya kami ini penjahat banget gitu loh, ya kan? Sekarang kita apa sih yang kita bikin? Kesalahan kita kemarin gitu loh. Nah, nampak banget bahwa kepanikan itu sudah diinstruksikan sampai ke bawah, betul nggak? Betul. Jadi kalau memang udah salah, ya salah aja, betul nggak sih? Betul. Kalau memang harus makzul, ya makzul aja, betul nggak sih? Betul. Kami kan hanya menyuarakan, setuju ya? Setuju. Nah, di lapangan kami ada Bang Elmos nih. Mungkin Bang Elmos ada sedikit mau ngomong masalah kemarin tuh, apa tuh yang dilihat kemarin? Nah, kayak tadi aja tuh, duduk di situ. Sip. Ceritain tuh Bang, kemarin gimana itu? Di lapangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ingin menjelaskan juga masalah kemarin untuk aksi konvoy. Untuk SP itunya sudah ada, tapi pelaksanaannya ini tiba-tiba di tengah jalan ini ada terjadi untuk masalah razia kendaraan ya. Iya. Nah, kami juga kaget juga, ada apa gitu kan. Nah, jadi semuanya itu kan masalah perizinan itu sudah ditanggapi dari kepolisian untuk membolehkan, tapi tiba-tiba di lapangan berbeda lagi. Ya, cuma itu aja sih, kita cuma untuk meminta itu permasalahannya kenapa bisa begitu gitu kan. Iya. Ya, oke, ya. Kemarin kondisinya gimana Bang yang Abang lihat di lapangan, di lapangan. Itu kan jadi buyar. Iya, Buyar. jadi semuanya nggak konsen untuk aksi yang kemarin ya tiba-tiba ya akhirnya timbulnya jadi sebagian bubar masing-masing yang nggak sempet sampai ke tujuan gitu kan. Maksudnya tujuan itu yang sesuai dengan prosedur, yang sesuai dengan perjanjian. Kacau Tuh. ya. Nah, karena ada polisi juga untuk menghindari kemacetan, tapi mau menghindari kemacetan, tapi kok ada razia itu sama juga membuat kemacetan gitu kan. Kacau. Itu kan motor, puluhan motor dari yang demo itu, yang aksi. Betul. Kacau. Nah, akhirnya jadi
kacau ya seperti itu aja gitu kan. Chaos jadi ya. Chaos ya. Bisa begitu gitu ya. Iya, makanya ini ada apa nih gitu kan. Gitu. Ya itu aja sih, kami ingin meminta penjelasannya seperti apa sih yang kemarin itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemal. Jadi banyak sekali ketidakjelasan terhadap apa yang kita alami kemarin, betul ya? Betul. Ibu-ibu ada yang mau ngomong nggak kemarin? Nah, cerita. Jadi ini emang seru banget kemarin, kita tuh sampai apa ya ngomongnya? Ini ada Ibu Ima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya KNPRI, saya juga paralegal LBH. Jadi sedikit banyaknya saya tahu juga hukum, gitu loh. Nah, polisi kita ini sepertinya mereka tidak tahu tentang hukum juga, iya kan? Pasal 2 Undang-Undang tahun 2002 bahwasanya tugas polisi itu adalah mengamankan, mengayomi masyarakat. Kan seperti itu. Ada beberapa poin. Jangan sampai polisi sendiri tidak tahu tugas-tugasnya. Karena yang kita tahu di lapangan dia anarkis. Iya kan? Coba lihat. Ibu-ibu diseret-seret. Terus di mana? Di mana mengayominya? Di mana melindunginya? Kan seperti itu. Iya kan? Coba lagi kepolisian ini dievaluasi ulang, dikasih ditatar lagi, diberikan pemahaman lagi. Yang masalahnya adalah yang tingkat atasnya ini yang bermasalah, pimpinannya yang bermasalah. Ini adalah geng Solo. Ini mereka mungkin masih terngiang-ngiang, teringat-ingat instruksi dari bosnya. Kan seperti itu. Ya paham nggak? Tahu nggak? Jejak digital itu ada. Permintaan Jokowi apa coba? Door. Artinya apa? Bahwasanya memang dia mau seperti hukum rimba. Ketika dia tidak sesuai dengan keinginannya, maka silahkan didor. Itu kan hukum rimba yang berlaku. Sementara negara kita ini negara hukum. Kan seperti itu. Coba Pak Prabowo evaluasi ulang, Bapak Listio Sigit, Bapak Tito Karnavian. Kapan dua orang ini tidak diturunkan, maka negara kita akan kacau. Coba Raja Ampat, coba di mana-mana hukum rimba itu seperti sudah hukum rimba kita alami sekarang ini. Di jalanan coba ibu-ibu hanya mau menyuarakan keprihatinannya terhadap bangsa ini, tetapi dianggap seperti penjahat, diseret, disuruh turun di mobil. Itu kan hak mereka untuk menyuarakan pendapatnya. Hukum di negara kita ini, rakyat itu berhak untuk menyuarakan aspirasinya, keluh kesahnya. Nah, kalau itu tidak diakomodir, jangan salahkan masyarakat ketika dia memberontak. Jangan salahkan. Kenapa? Karena tidak diakomodir apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan. Sementara rakyat menderita, terus mereka tidak dibungkam untuk bicara, dibungkam untuk menyuarakan apa ini perasaan saya, apa nih kesulitan saya. Pajak melambung tinggi, semua dicaplok, semua digarong. Rakyat dapat apanya? Rakyat hanya dapat kesusahannya, rakyat hanya dapat pajaknya, ngesot bayar pajak. Sementara yang lain, para oligarki, amplas kayak memang negara kita ini yang menggarung itu bangsa kita sendiri. Ini kan dari luar, orang Cina, aguan apa dan lain sebagainya, kan miris itu. Ya kan seperti itu. Jadi rakyat ini hanya dapat susahnya saja, giliran dia hanya mau menyuarakan keluh kesahnya, Pak polisi tangkap. Ini polisi gimana sih? Anda dibayar sama kita-kita ini semua, iya kan? Aguan yang bayar. Ya saya tidak tahu juga, walau alam mungkin lebih besar atau bagaimana. Yang jelas kami ini sesama bangsa itu harus saling membela, kan seperti itu. Jadi poinnya adalah polisi ini harus dievaluasi ulang seperti apa kinerjanya. Kalau kami protes nanti jangan bayar Pak polisi, mau nggak? Mau nggak digaji? Jangan gaji, itu haram kamu makan uang kami, tetesan keringat kami. Mau nggak? Seperti itu. Jadi jangan main-main sama rakyat juga ya. Kami juga punya hak. Kedaulatan tertinggi ada di tangan kami.
Paham? Seperti itu. Jadi jangan main-main sama rakyat. Pak Prabowo tolong dievaluasi lagi. Listio Sigit, Tito Karnavian, ini biang kerok dari kehancuran negara kita ini. Betul. Itu biang keroknya. Betul ibu-ibu? Betul. Bapak Prabowo tidak mengindahkan apa kata-kata kami, bukan kami mengancam ya, tetapi ini adalah jihad di jalan Allah. Ya, ini bentuk jihad juga ini, berjuang untuk membela tanah air kami, itu adalah hak kami. Seperti itu. Jadi polisi tolong jangan melakukan pembenaran, tetapi tolong cari kebenaran. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada mau mengutarakan bagaimana kemarin suara saya sampai habis. Jadi di atas mobil komando kemarin kami pertama dicek dulu mobilnya, ya kuncinya kan dicabut dulu tuh, pokoknya langsung dibilang ini mobil surat-surat ditanya dan lain sebagainya, kemudian peruntukannya kami masih di atas. Belum. Terus ada polisi yang baik sudah pertama tuh diambil dulu oleh Pak Simamora kan, diambil terus dia pergi jauh kan. Saya teriak pakai ini toa, korlap tolong korlap, ini mobil kuncinya diambil sama bapak polisi yang itu, saya bilang gitu kan. Akhirnya ada Murika yang ribut, pokoknya dipanggil lah. Akhirnya polisinya datang lagi, terus kunci dibalikin, tapi si bapak itu tetap keras. Ya Allah. Silakan bapak jalan, katanya gitu. Jadi mobil kita disuruh jalan tanpa atau bersama kita gitu loh. Nah ketika si mobil nggak mau jalan, kalau gitu ibu-ibu turun. Jadi kita dikasih pilihan yang sangat nggak enak. Karena ini bukan peruntukannya. Saya bilang, Pak, memang ini mobil bawa kambing, betul. Tapi konteks kita hari ini adalah konvoy. Bapak hanya bisa mengintimidasi rakyat kecil seperti kami. Bapak cuma beraninya kepada kami. Kalau Bapak bikin kami miskin, seragam pun Bapak nggak bisa beli, saya bilang. Sempak pun Bapak nggak bisa beli. Betul. Karena barang-barang itu semua dibayar dari pajak yang kami bayar, betul kan? Betul. Akhirnya saya tanya, kemana Bapak? Waktu MK mengobok-obok, ya diobok-obok oleh Pak Jokowi sehingga anaknya bisa jadi wakil presiden. Kemana Bapak? Ketika Raja Ampat itu ya dihancurkan, digarong, dirampok sumber dayanya, kemana Bapak? Jadi polisi harusnya Anda berpihak pada tadi Bu Ima ngomong kebenaran, bukan hanya mencari pembenaran. Ya, kita sudah malas. Kenapa kami bikin hari ini? Kami tidak mau besok kita aksi ada lagi hal yang serupa. Ada lagi hal yang untuk menghambat kita. Mulut kami gak bisa disumpel, Pak. Anda sumpel dengan hal seperti itu, kami akan maju lagi dengan cara yang lain. Gak bisa begitu, ya. Jadi kami ini bukan saya bukan bilang, oh kami gak takut. Kami takut, Pak, terus terang aja. Kita takut, betul kan? Kenapa? Kami ini berusaha untuk menyuarakan di jalan yang benar. Tapi kalau Anda menghambat, ya tentu kita punya hukum, betul kan? Nah, hari ini kami akan membacakan konferensi pers kami. Ini adalah tulisan dari Bapak pengacara kami, Bapak Ahmad Hosinuddin, sebagai protes keras KNPRI atas tindakan Polri yang melakukan razia ilegal untuk membungkam hak konstitusional kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kami minta tolong untuk Ibu, siapa yang pertama? Ibu Lisa. Ya. Ibu Lisa dan Ibu Nani. Ada. Terima kasih. Bismillah. Sebagaimana diketahui pada Jumat tanggal Berdiri aja dari atas, enggak kan udah dibaca sama Mary. Apa? Langsung dari atas. Iya, dari atas. Oh ini ibunya. Iya. Oke, siap. Protes keras KNPRI atas tindakan Polri yang melakukan razia ilegal untuk membungkam hak konstitusional kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Sebagaimana diketahui, pada Jumat tanggal 13 Juni 2025 bertempat di Jakarta, sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk konvoi kendaraan. Dengan aspirasi adili Jokowi dan makzulkan Fufu Fafa, namun belum tuntas aksi dijalankan, aparat kepolisian secara brutal menghentikan dan membubarkan aksi. Bahkan melakukan razia ilegal untuk membubarkan konvoi kendaraan. Berkenaan dengan hal itu, KNPRI menyampaikan sikap sebagai berikut. Pertama, aksi menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk konvoi kendaraan adalah kegiatan konstitusional berdasarkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana pula dirinci dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan secara teknis diatur dalam Peraturan Kapolri Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara menyampaikan pendapat di muka umum. Kedua, aksi menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk konvoi kendaraan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2025 adalah aksi yang sah, legal, dan konstitusional karena telah melengkapi administrasi dalam melaksanakan kegiatan, termasuk telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian dalam tenggang waktu yang sebagaimana telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, tindakan razia kendaraan bermotor dalam kegiatan aksi menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk konvoi kendaraan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 13 Juni tahun 2025 adalah tindakan yang tidak sah, melanggar hukum, tidak sah, dan inkonstitusional karena bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Keempat, tindakan razia kendaraan bermotor dalam kegiatan aksi menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk konvoi kendaraan yang dilaksanakan tanggal 13 Juni tahun 2025 tidak memenuhi standar dan prosedur termasuk persyarat dan tahapan dalam melakukan razia kendaraan karena jelas-jelas dilakukan terhadap masyarakat yang melaksanakan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tindakan ini jelas hanya merupakan modus menghentikan dan membubarkan aksi. Padahal tugas dan kewajiban polisi berdasarkan peraturan Kapolri Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum adalah memberikan pelayanan dan pengamanan agar pelaksananya kegiatan, bukan malah melakukan penghentian dan pembubaran. Kelima, kami menyampaikan protes keras kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas kejadian tersebut dan menuntut seluruh oknum polisi yang terlibat dalam kejahatan pembungkaman hak berpendapat masyarakat melalui modus operandi razia kendaraan agar diproses hukum lebih lanjut. Demikian pernyataan sikap disampaikan Jakarta 15 Juni 2025 tanda tangan KNPRI. Tertanda KNPRI. Demikian pernyataan sikap dan konferensi pers KNPRI hari ini. Semoga bisa diterima. Untuk langkah lebih lanjut, bila memungkinkan kami akan melaporkan
oknum polisi yang kemarin, karena terus terang kemarin tuh banyak sekali. Berapa pasukan ya kemarin kira-kira? Banyak banget ya. Berapa tahun itu? Yang mau meriksa mobil kita aja berapa lapis ya? Iya. Itu berapa lapis? 3 lapis. Ada keluar? Ya, jadi itu oknum-oknum polisi yang kemarin turun melakukan dan mengalihkan aksi konvoi kami menjadi razia. Insya Allah kami laporkan ke Propam ya, karena ini harus menjadi pelajaran ya buat Kapolri juga, buat polisi juga gitu loh. Dan ini juga pembelajaran buat kami juga untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Itu sudah betul, tetapi konteks kami kemarin adalah konvoi, itu saja ya. Baik, demikian konferensi pers kita. Saya pikir sudah cukup ya. Ibu-ibu ada lagi yang mau disampaikan? Bu Ana ada mau ngomong? Enggak. Oke, thank you. Sudah cukup ya, barangkali ya. Oke, demikian. Terima kasih. Boleh silakan sesuai yang bisa kami ini ya. Enggak. Oke, baik. Demikian, terima kasih. KNPRI selalu bersuara di setiap ketidakadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.